Halo investor ajaib, selamat datang kembali di Ajaib CEO Insight. Bersama saya, Anderson Sumarli, co-founder dan CEO dari Ajaib Group. Pada episode CEO Insight kali ini, saya akan ngobrol seputar strategi menjaga performa dan memanfaatkan momentum di tengah ketidakpastian global bersama dengan salah satu perusahaan investasi yaitu Shailendra Capital. Shailendra Capital merupakan sebuah perusahaan manajer investasi ternama dan sudah banyak dikenal oleh investor dalam negeri. Dan mereka sudah berdiri selama lebih dari 1 dekade. Shailendra Capital mempunyai misi untuk memperluas akses investasi dan pengetahuan investasi para nasabahnya melalui sejumlah pengenalan program serta produk dan turut berpartisipasi pada pertumbuhan literasi keuangan di Indonesia. Saat ini sudah bersama saya Bapak Fajar Hidayat selaku CEO dari Shailendra Capital. Selamat datang Pak. Selamat datang Pak Anderson. Mungkin kita mulai dulu, saya perkenankan Pak Fajar mungkin untuk perkenalkan diri dan sedikit tentang Shailendra Capital. Silakan Pak. Ya, nama saya Fajar, saya bekerja di Shailendra Capital sudah masuk tahun ke-7 ya. Shailendra Capital saat ini ada di ranking industri di 4, kami mengelola 32 triliun as of Oktober kemarin. Ya. Nah, saya mau tanya dulu nih Pak, pertanyaan saya. Shailendra Capital itu sudah berdiri lebih dari 16 tahun ya. Sudah cukup lama ya. Saya selalu bilang dengan tim, kalau kita bicara tentang jasa keuangan ya, ini modal kita hanya satu, yaitu adalah kepercayaan dari nasabah. Nggak mungkin ada jasa keuangan yang bisa berdiri sekian lamanya ya, tanpa kepercayaan nasabah. Nah, saya ingin tanya nih Pak, dari Shailendra Capital apa sih sebetulnya approach atau strateginya sehingga dapat kepercayaan sangat dahsyat gitu dari berbagai bagian dari Indonesia? Ya, kita sebenarnya kalau lihat dari perkembangan perusahaan kami ya dari tahun 2006, sebenarnya it was designed to be a boutique asset management yang fokus ke seperti family office lah. 2006 sampai saat itu belum ada public fund, semuanya lebih fokus ke discretionary fund. Dan Shailendra itu didirikan oleh semuanya praktisi sih, jadi semuanya bukan memang udah kerja di pasar modal cukup lama, Pak Yos, Pak Roy, Pak David, dan they develop sampai 2016. Produknya juga saat itu juga masih sangat sedikit, mungkin I would say di bawah 15. Baru di 2016 manajemen baru masuk saya, jadi semua direksi yang sebagai founder dan co-founder itu sebagai komisaris, dan ada kami berempat, dan kami mulai mengembangkan dari sisi produk juga. Produknya sekarang mungkin dari di bawah 2015 sekarang sudah sekitar 40-an ya. Dan pegawai juga is growing. Tapi the value of the company itu remain the same. Kita tuh pingin menjadi partner of choice. We want to make people live better in a financial sense. Dan sebenarnya yang kita lakukan mungkin saya yakin semua perusahaan ini juga lakukan. Hanya mungkin analoginya mungkin semua bisa bikin nasi goreng, tapi we try to make a different nasi goreng, different ME yang fokus on customer experience, produk yang konsisten dan sebagainya macam. Ya. Mungkin jadi titik awalnya adalah fokus ya, fokus baru setelah itu melebar gitu ya, gitu ya Pak ya. Nah, saya juga ingin bertanya nih Pak, sepanjang tahun 2023 kan kami melihat bahwa ketidakpastian global semakin meningkat nih. Dari keputusan Fed baik pun dari keputusan dari central bank negara-negara lain, ataupun potensi resesi di Amerika Serikat, ataupun juga terjadinya perang di berbagai negara. Ya, pandangan Bapak seperti apa mengenai pasar modal kami di Indonesia yang tentunya pasti juga kena influence ya dari segi makro dan apa yang terjadi di negara-negara lain. Seperti tiap tahun, there's always a challenge. Dan faktornya pasti dari global dan internal juga. Di tahun ini sebenarnya story of two halves sih. Jadi it was a good first half
especially buat fixed income. Equity remains very volatile in a sideways. Second half fixed income ngikutin equity, volatility tinggi. Dan di tahun ini challengingnya sebenarnya people expect kepastian dari tingkat bunga. Kalau geopolitik ada sambungan dari cerita yang tahun sebelumnya, Ukraine dan Russia. Tapi tahun ini then become another geopolitical Israel dan Palestine. Itu semua di second half. Jadi di second half itu kita lihat US Treasury naik sampai 5. Tapi sekarang udah peaknya di 5, I think 2 weeks ago. Terus dia turun ke 4,5. Sun juga sempat ke 7,3, sekarang 6,8. Indeks sempat 7.000, sekarang ke 66. Jadi kalau kita lihat nervousness di market itu masih in all asset class. Tinggal it's the story of asset allocation sih sebenarnya yang perlu yang perlu di garis bawahi saat ini. Rasa itu. Iya. Mungkin kita juga bisa sambung Pak ke dalam dunia reksadana ya. Kalau kita lihat ada beberapa pilihan reksadana, kan ada yang full saham, ada yang obligasi, ada yang campuran, dan ada yang pasar uang. Nah, tadi Pak Fajar kan sudah bicara bahwa ini story of two halves ya. Jadi setiap dari equity sama fixed income dia bergeraknya dan karakteristiknya mungkin berbeda sepanjang tahun 2023 ini. Mungkin kalau dilihat dari pandangan Pak Fajar, sebaiknya ya teman-teman kita di Ajaib nih kalau lagi mau belajar sekaligus nih, bagaimana mereka sebaiknya memikirkan tentang alokasi aset mereka dalam reksadana equities, pasar uang, obligasi, baik pun campuran untuk tahun 2024 ke depannya Pak. Interestingly enough, sekarang dua aset kelas yang memegang peran di industri reksadana ya. Kalau kita ngomong industri reksadana kan porsinya tuh banyak di fixed income, equity, dan money market ya. Dua aset kelas itu sekarang lagi menarik. Jadi kalau kita ngomong fixed income, Sunnya sekarang 6,8. Kita tinggal terus harganya itu rebound, mungkin it should be around 6 atau 6,2 in terms of yield. Indeks harga saham harusnya nggak di level sekarang sih kalau menurutku ya, dengan ekspektasi earning 10% tahun depan. PE kita sekarang sekitar 14. Compared to the Southeast Asia player, kita rasanya masih paling murah. Dengan 10% growth next year, itu harusnya kita PE 13 kali. Jadi sekarang harusnya kalau kita punya horizon setahun, all asset class is very interesting. It all depends dengan risk appetite kita. Jadi kalau misalnya kita risk taker, kita berani, harusnya we should invest in equity. Kita tutup mata aja. Sekarang most of the blue chips turun, most of the mid caps juga turun, Sunnya juga turun, semuanya turun. Jadi sekarang lagi di convert, is a good entry point kalau menurut saya. Objectively speaking. Karena kita lihat misalnya ya, pre-COVID, indeks itu di level sekarang sempat. Sekarang a lot better, udah rebound. Dan doesn't make sense kalau kita harus start investing. Memang yang tadi aku masuk di story of two half. Two half-nya itu di third Q itu sebenarnya cukup very challenging. Tapi going forward fourth Q, tahun pemilu dan segala macam, I think it's a good entry point ya. Jadi it depends, kita ngeliat kita termasuk investor yang agresif, apa konservatif, dan baru kita mix aset alokasinya. Kalau kita agresif, I think equity-nya harusnya mungkin at minimum 70, mungkin minimum 50%. That's fixed income. Kalau kita super agresif, then should be 70% equity, 30%. Kalau kita yang konservatif, dan pilihannya banyak, bisa balance, ada fixed income yang ada equity-nya juga ada. So it's a good entry point sih sekarang. Good entry point ya. Jadi Pak, saya juga baru balik dari Singapura dari conference dengan beberapa family office, investment manager, dan endowment fund secara global ya. Mereka juga sepertinya sentimennya juga mirip-mirip Pak kepada Asia Tenggara, baik pun terhadap Indonesia.
Yang menariknya Pak, saya mendengar dari mereka dengan isu geopolitik seluruh dunia ataupun isu dari kemungkinan akan terjadi resesi di berbagai negara, mereka ternyata melihat Asia Tenggara menjadi salah satu region di dunia yang kelihatannya stabil-stabil aja, kelihatannya masih berkembang gitu Pak. Nah, saya mau tanya Pak kali ini, bagaimana pandangan Pak Fajar terhadap pasar mode Indonesia dalam konteks dari negara-negara tetangga kita nih Pak? Kira-kira kedepannya peluang dari pasar mode Indonesia seberapa besar dibandingkan dengan tetangga-tetangga kita di Asia Tenggara? Indikator yang paling gampang market cap to GDP ya. Market cap to GDP kita kalau nggak salah angkanya mungkin masih di bawah 40%, definitely di bawah 50%. Yeah, Singapura mungkin udah 100%, Malaysia juga close to 100, apalagi US segala macam. Jumlah perusahaan publik kita mungkin baru sekarang 800, compared to others mungkin udah ribuan. Terus kita ngomong industri reksadana misalnya. Industri reksadana sekarang 550T. Malaysia itu udah 3 kali lipat dibanding kita. DPLK kita masih sangat besar, DPLK dan pihak ketiga di bank masih sangat besar. Jumlah investor kita baru pasar modal kalau salah 9 juta retail ya. Memang besar, tapi kalau 9 per jumlah penduduk sangat kecil sekali. Terus kalau kita ngomong PE kita yang tadi saya katakan mungkin sekarang 14 dengan earnings growth 10%, 13,5%. Yang lain udah main di 14-15%. Jadi room to growth-nya itu banyak sih. Hanya yang tadi geopolitical. Memang itu downside-nya banyak dan susah diukur. Tapi assuming begini-begini aja, harusnya we should be okay. Hanya masalah horizon-nya harus panjang. Kalau jadi bisa mau dibilang valuation play juga sekarang enggak ya. Mungkin mau into momentum play. Sekarang momentumnya apa? Dan biasanya nanti kalau misalnya bunga Fed udah akan turun, biasanya kan siklusnya tuh bonds-nya yield-nya akan turun dulu, bunga akan turun, equity baru naik. Jadi kita sekarang mau yang mana dulu nih? Bisa aja kita invest di fixed income dulu, nanti ingat bunga mungkin siklusnya membalik, baru masuk equity, atau right away masuk. Kayak gitu sih. Jadi susunan dari portfolionya juga penting ya, melihat dari perkembangan di Fed ataupun suku bunga acuan di tempat lain gitu. Habis itu mungkin pilih fund harus yang benar. Baik. Dengan itu kita transisi masuk kepada Shanandra Capital sendiri ini, Pak. Jadi Pak Fajar bisa tolong share sedikit tentang beberapa fund yang Shanandra ada dan performanya selama ini tahun 2023 seperti apa sih kira-kira? Ya, sebenarnya kita punya flagship produk itu namanya Shanandra Pendapatan Tetap Premium ya. Unfortunately nih perspektif para investor tuh agak salah. Nama premium tuh ada artinya. Jadi mungkin my advice to semua investor, when you invest in satu mutual fund, itu you have to make sure itu produknya true to label. Jadi kadang mungkin ada aja bisa MI bilang kita akan invest di growth stocks, value stock, nyatanya enggak. Atau kita merupakan balance fund, we will aggressively rotate, do rebalancing, nyatanya enggak. Nah kita di sana we try to commit true to label terhadap produk kita. Jadi produk kita ini it was a darling di first half, sekarang enggak masih, awalnya sekarang 3 hampir 4 ya. Banyak yang mengira kita hanya invest tuh selalu di corporate bonds. Padahal selain pendapatan tetap premium ini sebenarnya dia bisa invest di corporate bonds, di government bonds, dan juga 20% ya bisa di equity. We try to rebalance in this asset class. Nah, kenapa kita pengen ada fund yang ini? Kalau kita lihat ya, ini sebenarnya kind of a balance fund, tapi yang lebih konservatif. Karena 80% udah pasti divisi income.
Tapi kita bisa invest di Sun, bisa di corporate bonds. Kenapa kayak demikian? Kita itu udah ngalami berbagai macam siklus krisis ya. Kalau kita invest banyak sekali di corporate bonds, invest di fixed income fund itu kan sebenarnya kita play on credit risk dan liquidity risk. Kita harus pilih. Lo mau credit risk, berarti lo full corporate bonds. Dan liquidity risk juga. Kita coba rebalance yang tengah-tengah dua. Jadi kalau ada redemption, aku bisa bayar. Karena kita ada sunnya. Kalau corporate bonds fully, we would have some difficulties kalau ada massive redemption. Nah, jadi dengan sekarang, dengan Sun masih di 6,8, aku ada opportunity untuk invest di Sun. Lain kalau teman-teman yang lain hanya pure corporate bonds. Itu untuk rotate susah loh. Takes time. Liquidity-nya tuh agak berat. Kita try to rebalance that one. Jadi kalau misalnya sekarang, unfortunately, kata-kata pendapatan tetap, investor kita tuh harus mengerti bukan pendapatan tetap artinya nggak bisa turun. Itu kan cuma definisi dari fixed income instrumen. Pendapatan tetap tuh didefinisikan nggak boleh turun deh, harus naik terus, nggak seperti itu. Justru kesempatan ini kesempatan menarik sih. Aku bilang, Sunnya lagi turun, sahamnya lagi turun, either lo mau fixed income fund yang ada equity-nya, atau balance fund, atau ya equity. Kalau menurutku sih harusnya people look at a fixed income fund yang dua aset lagi turun, itu saya menarik sih. Iya. Dan Pak, kalau saya juga boleh sharing dengan teman-teman Ajaib di rumah ini juga, kita melihat bahwa pertumbuhan Sandra Capital tahun 2023 sangat fantastis Pak, meroket dari segi AUM-nya, baik pun juga performanya juga top tier di most of the funds yang ditawarkan ya. Mungkin bisa sharing juga ke teman-teman, apa sih sebenarnya rahasia atau approach dari Sandra Capital gitu, sehingga dapat kinerja sangat baik gitu di tahun 2023 ini. Nggak ada magic formula sih ya. Saya rasa teman-teman ini juga sama lah. Kita bukan hanya mencoba trying to be consistent, we just have to be consistent. Kita nambah human capital, terutama di investment. Our team is quite big ya, hampir 15 ya, investment timnya. Hampir semua FM-nya juga /analyst. Ada yang fund manager FM ya. Ya, fund manager /analystnya juga ada sendiri. Dan kalau untuk distributionnya, kenapa om kita bertambah ya, kita dibantu Mbak Ajaib didistribusikan produk-produk kita. Kita juga nambah di salesnya biar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik. Jadi magic formula sih nggak ada. We just trying to be focused and commit what we said and try to mengelola sesuai dengan labelnya produk itu, nggak jauh-jauh dari sana. Saya melihat tema ini konsistensi penting ya untuk Sandra Capital ya. Jadi saya nggak heran gitu mendengar cerita dari Pak Fajar kenapa sudah bisa berjalan 16 tahun ya nama Sandra Capital ini ya. Selalu konsisten dari baik pun dari melakukan mandat yang diberikan oleh investor berdasarkan label yang dia telah namakan ya, baik pun juga dari running the company gitu ya. Tadi kan diceritain juga dari perkembangan dari jumlah SDM-nya dan lain-lain gitu ya Pak. Nah Pak, ini pertanyaan terakhir Pak, saya mau sedikit fun question lah. Kita akan tahun depan nih mau masuk ke tahun politik ya. Jadi banyak teman-teman dari Ajaib juga nanya-nanya nih Pak, tolong di-spill dong. Yang mana siapa? Jadi gimana ya, tolong di-spill dong kira-kira saham apa atau produk-produk reksadana lebih baik ekuitas atau fixed income atau apa gitu menjelang tahun politik ini gitu Pak. Mungkin saya mengenal sedikit impact ke market setiap pemilu. Udah banyak yang bahas 30 hari, 60 hari, 3 bulan, 6 bulan sebelum election day itu rata-rata naik dari semua previous presiden. Naiknya beda-beda. Zaman SBY
periode kedua market naik 49%. Karena 2008-nya crash. Waktu mungkin yang paling rendah dari beberapa presiden yang terakhir ya, yang paling rendah sebenarnya Jokowi. Tapi kita nggak bisa ngeliat kayak gitu aja. Yang pertama, sekarang itu kan bukan pertandingan incumbent ya. Ini adalah the new investor, the new president. Berarti kita ngebandingin 2004, 2014. Jadi pas SBY naik dan pas Jokowi naik. Tapi dengan sekarang nih, whoever itu yang akan menang. Dalam 3 periode ini, bukan yang incumbent pertama kali, makronya tuh berbeda. Kondisi yang globalnya berbeda. Waktu zaman Jokowi nggak ada tuh Ukraine, Rusia, geopolitiknya nggak seperti ini. Waktu zaman SBY 2004 lebih ke internal. Jadi not necessarily kita bisa menarik kesimpulan ada pemilu udah pasti bagus. Yes, faktanya historical data seperti itu. Then we have to look at the macro side. Tapi starting point-nya agak berbeda. Waktu 2004, 2009. Waktu SBY kedua ya, tahun 2004, terus Jokowi 2014. Starting makronya berbeda. Sekarang, ya aku tadi bilang, Sun-nya lagi tinggi, sahamnya lagi turun. Cerita geopolitik, Rusia sama Ukraine, it becomes a daily story ya. Ya gitu-gitu terus. Ya. Jadi, possibility-nya harusnya market naik cukup tinggi sih. Karena kita harus mindsetnya ke kita tuh start di mana? Kita start rendah. Lain kalau aku bilang kita kemarin di 7.000, yield Sun lagi 6,2, mungkin upside-nya kurang sedikit ya. Jadi harusnya I'm not saying it's gonna be a good year. It will remain volatile. Tapi kalau horizon kita panjangin deh sampai 2024 lo invest sekarang, harusnya you should make a decent gain. Sektornya mungkin yang kita suka ya, banks, otomotif sama properti. Kalau misalnya mau cari mid cap stocks-nya ya, yang masih undervalued dari sejak pre-COVID. Jadi ya kalau naik duluan udah pasti, kalau IHSG balik lagi ke 72 itu pasti banks yang akan jadi driver. Mungkin apalagi kalau hanya 1 putaran ya Pak. Tadi 3-6 bulan ini berarti udah mulai sekarang loh berarti Pak. Nah 1 putaran 2 putaran aku nggak ngerti deh tuh. Agak susah. Hari besoknya tanggal Selasa kan hasil MKK ya. Dan after that what next I do not know ya. Tapi yang jelas facts-nya adalah yang tadi itu. Fundamentalnya seperti itu. Despite siapa yang menang. Jadi ada cara untuk kita juga masih bisa secara fundamental, bukan hanya berdasarkan spekulasi siapa yang menang atau apa yang akan terjadi dalam 6 bulan ke depan gitu ya Pak ya. Iya. Kalau if I have to take a bet, kalau misalnya geopolitical ini mereda ya, siapapun presiden pasti naik kok marketnya. Karena starting point-nya itu. Gitu sih. Baik Pak Fajar. Jadi terima kasih sebelumnya sebelum kita menutup sesi kali ini, mungkin ada closing statement dari Pak Fajar kepada teman-teman kita di Ajaib. Mungkin yang pertama, don't get nervous dengan market. Di setiap nervousness pasti ada opportunity. When you invest, kita harus, kalau invest di reksadana, harus aset alokasinya harus benar. Pada saat kita udah selesai dengan aset alokasi, kita harus invest di reksadana yang benar, harus pahami benar, true to label reksadana itu seperti apa. Jadi setiap fixed income, ada fund yang isinya purely government bonds, ada yang mix, ada yang corporate bonds, itu 3 beda. Pergerakan FA-nya, NAV-nya pasti beda. Kadang-kadang investor nggak ngeliat ini. Kalau di equity, ada yang invest di growth stocks, ada yang value stocks, ada yang mungkin enhance index, then we have to know. Jadi kadang-kadang kalau aku lihat di social media ya, mungkin ya peranan fintech, peranan dari aset manajemen yang terus edukasi itu. Sepertinya faktor itu tuh mereka ngelihatnya ya semua sama. Padahal semua ada ciri khas masing-masing. Belum lagi cara kita lihat MI-nya. Jadi
Itu sangat penting sih sebelum kita invest. Sama ya kalau kita invest kita beli rumah properti, pasti kita lihat lokasinya, banjir atau tidak, keamanannya kayak gimana, banyak. Kita nggak bisa bilang, oh properti itu bagus. Nah, reksadana mungkin para investor itu harus lihat lagi tuh. True to label tuh penting. Itu sih. Setuju Pak. Mungkin kita harus meningkatkan tingkat pengetahuan nasabah-nasabah kita juga tentang fixed income lebih baik lagi ya Pak. Karena saya juga melihat dalam 3 tahun terakhir kan mayoritas dari nasabah retail tuh baru masuk ke market pasar modal kita. Kan meningkatnya sangat pesat dalam 3 tahun terakhir. Dan mungkin dalam 3 tahun terakhir ceritanya selalu tentang equities gitu ya, tentang saham gitu ya. Jadi mungkin ini kesempatan baik untuk kita juga perkenalkan ke nasabah-nasabah kita, teman-teman di Ajaib juga tentang aset kelas yang juga berbeda-beda gitu ya. Betul. Dan mereka pun juga bisa mulai dalam bungkusan reksadana dahulu gitu, biar mereka juga nggak usah milih-milih satu persatu, mereka bisa langsung beli basket of products-nya gitu ya Pak. Iya. Karena kalau misalnya untuk investor retail ya, misalnya dia mau beli bonds, minimal 1 bio. Iya. Kalau mau beli ada bondsnya exposed to memegang obligasi ya beli reksadana mau nggak mau ya. Atau ya obligasi retail. Bisa. Itu dia perbincangan saya dengan Pak Fajar. Semoga bisa memberikan insight bagi teman-teman investor yang sudah menyaksikan sampai akhir. Terima kasih dan sampai jumpa di episode Ajaib CEO Insight berikutnya.